tempat ini ya. Ternyata jemaat di tempat ini penuh sukacita ya. Karena itu semua teman-teman bisa bersukacita, bisa memuji Tuhan ya. Dan kita semua bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali lihat tempat ini ya, saya cocok Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun teman-teman itu permulaannya diomongi ya. Kalau tempatnya nanti terbuka ya. Kalau hujan enggak ada kemungkinan ya nanti hujanan ya. Karena tempatnya terbuka ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian ya, kita enggak punya gambaran ya. Saya pun enggak punya apa temanya. Saya tanyakan teman-teman ya, di tempat terbuka ya. Nanti temanya apa ya? Ngomongnya enak-enaknya ya. Apa yang disampaikan Tuhan ya. Nah, ternyata bermacam-macam ya yang disampaikan ya. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian ya, apa yang Tuhan sudah tanamkan ya bagi saya tidak saya rubah Bapak Ibu sekalian ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah ya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau belajar satu hal ya. Bahwa apa yang dinanti-nantikan orang-orang percaya ya. Waktunya sudah dekat. Apa temanya Bapak Ibu sekalian? Waktunya sudah dekat ya. Dan tema ini sesuai sekali ya apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita semua ya. Saya lihat ya, wah ini tahun 2026 ini tahun tanpa apa ini? Tanpa kemudi ya. Bapak Ibu sekalian ya, gambarnya bahteranya Musa ya. Tadi bahteranya Nuh ya. Bapak Pendeta Musa tadi memberitahu ya. Wah, ini bahteranya Nuh ini ya. Sekalipun tanpa dikemudikan ya. Tapi semuanya selamat Bapak Ibu sekalian ya. Ini ya hebatnya Tuhan kita ya. Kalau kita itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya, sekalipun ya nanti ada benturan ya, sekalipun nanti memang hidup kita tampaknya terombang-ambing ya, tampaknya tidak mudah ikut Tuhan, tapi yakin dan percaya kalau kita itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan ya, kita pasrah bongkokan ya. Dalam arti bukan kita itu tidak aktif, kita tetap aktif, tapi Tuhan yang menuntun hidup kita. Yakin dan percaya, hidup kita semua pasti happy ending. Amin. Bukan hanya di dunia ini saja, ya. Kita semua seperti yang diimpi-impikan orang dunia. Kita semua akan selamat dunyolan akhirat. Ya, itu yang diimpi-impikan orang di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka tidak tahu caranya. Ya. Hanya ketika kita ikut Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya ya tokoh yang disebut tokoh atau pimpinan ya agama ya. Sebetulnya mungkin kurang tepat kalau agama ya. Yang berani mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ketemu Bapa kalau tidak melewati aku ya. Ini loh Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui ya. Tidak ada jalan lain, hanya lewat Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan mengatakan waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Waktune wis mepet Bapak Ibu sekalian ya. Jangan main-main dalam hidup kita ini ya. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian ya, waktunya sudah dekat itu yang saya maksudkan ya, supaya Anda ada salah paham ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu.
Artinya dalam hidup ini Bapak Ibu kan, kita itu pilih mana? Kita itu pilih dunia yang sementara, yang mungkin itu menyenangkan hati kita, ya, tapi sementara. Atau kita pilih ikut Tuhan. Sekalipun kita itu melewati namanya penderitaan, kita melewati salib, kita melewati tantangan, bahkan nyawa jadi taruhan. Tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Mau pilih mana Bapak? Ya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus pagi hari ini. Dalam Matius 24, ya. Matius 24, 32, 33. Matius 24, 32, 33. Siapa yang bisa baca suaranya keras? Ada yang bisa baca? Matius 24 ayat yang ke-32 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Mari Bapak Ibu sekalian, semua yang pegang Alkitab, ya, kita baca sama-sama sekali lagi, ya. Baca sekali lagi. Mari 3, 2, 1, Matius 24 pasal yang 24 ayat yang 32. Demikian firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya, dari ayat ini, ya, ini kisah, ya, satu seri, ya, di mana Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, ya, di atas Bukit Zaitun, ya. Dan saat itu yang dikatakan Tuhan Yesus bukan kapan waktunya, ya. Yang dikatakan Tuhan Yesus adalah tanda-tanda, ya. Tanda-tanda akan kesudahan langit dan bumi ini, ya. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengerti Bapak Ibu. Kita harus peka secara rohani agar kita itu bisa melihat tanda-tanda, ya. Segala sesuatu di dunia ini Bapak Ibu selalu ada tanda-tanda awal. Orang yang sakit berat pun Bapak Ibu, misalnya kanker, misalnya mungkin jantung, pasti ada tanda-tanda awal. Ya. Pasti ada tanda-tanda awal. Tidak ada penyakit itu sekonyong-konyong Bapak Ibu sekalian, ya. Hanya masalahnya, ya, kebiasaan kita itu, ya. Kalau sudah dikasih tanda-tanda tapi kita itu tidak memperhatikan, ya. Kita mengabaikan. Nah, itu yang membuat kita itu tiba-tiba terkejut, terkaget-kaget kok sesuatu terjadi Bapak Ibu kan, ya. Dan dari ayat ini tadi kita belajar, ya, 3 kebenaran yang perlu kita pelajari, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan Yesus saya maksudkan, ya. Tuhan Yesus memberi tanda, ya. Bukan supaya kita itu takut Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sudah melihat tanda-tanda, ya, karena kita itu peka rohani kita, ya. Lalu kita itu ketakutan, ya. Bukan itu yang dimaksud dengan memberi tanda-tanda, ya. Agar kita itu siap, ya.
Dan dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, secara spesifik, secara spesifik ya tertentu, Tuhan Yesus itu ingin memberitahu kita bahwa kesudahan hidup manusia itu Bapak Ibu ya, ada dua cara. Yang pertama secara massal, yaitu ketika kita semua orang-orang percaya akan dijemput oleh Tuhan Yesus di atas awan. Yaitu yang Alkitab katakan rapture ya. Kita semua ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan dijemput Tuhan Yesus di atas awan. Yang kedua, ya, kalau kita mungkin hidup kita itu nggak sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau rapture itu, maka kesudahan hidup kita adalah lewat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, kasarannya kita itu akan mengalami namanya kematian. Ya, dua cara ini Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu semuanya ini nggak terjadi secara sekonyong-konyong. Ada tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu Tuhan nggak mau ngomong kapan waktunya Tuhan datang. Kapan kita itu nanti waktunya kita harus pulang. Tuhan nggak pernah ngomong Bapak Ibu. Kalau ada yang disebut nabi-nabi ya, atau orang-orang tertentu mengatakan tanggal sekian ya, tahun sekian ya, itu menyesatkan Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan sudah jelas, Tuhan nggak pernah ngomong ya, kapan waktunya. Yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah tanda-tanda ya. Dan tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu kan, mungkin kita bisa lihat secara umum Bapak Ibu kan, dan ini tertera di Alkitab ya, yaitu adanya banyaknya peperangan, masih adanya kelaparan di mana-mana, adanya nabi-nabi palsu yang menyesatkan ya, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ikut Yesus nanti hidupnya dipermudah, ikut Yesus nanti sukses ya secara duniawi. Ikut Yesus yang sakit pasti sembuh. Tuhan nggak pernah janji loh Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak pernah janji. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda ini diberikan dengan maksud agar kita semua itu Bapak Ibu sekalian jangan bobok secara rohani. Ya, rohani kita itu Bapak Ibu kan harus terjaga. Kita harus siap sedia setiap saat. Agar ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang dikatakan di Alkitab bagaikan pencuri Bapak Ibu kan. Artinya sekonyong-konyong Bapak Ibu kan ya. Kita itu selalu siap. Untuk itu kita semua harus bisa membaca tanda-tanda. Jangan jadi orang yang bebal. Sudah dikasih tanda-tanda, sudah dikasih kode-kode, tetap main banggel Bapak Ibu kan ya. Itu orang yang angel tuturan nih Bapak Ibu kan ya. Nanti teman saya ada yang nuturi Bapak Ibu kan ya. Jangan angel-angel tuturan nih ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian yang umurnya di atas 60 ya, di atas 60. Yang di atas 60 angkat tangan. Di atas 60, wah. Tapi saya enggak ikut angkat tangan Bapak Ibu sekalian ya. Saya masih di atas 30 Bapak Ibu sekalian ya. Hanya lebihnya aja 30 ya. Yang umurnya di atas 60 tahun Bapak Ibu kan, pasti pernah dengar ya. Dulu tahun 70 80-an ya. Itu ada seorang jagoan ya, yang namanya Jenggo. Pernah dengar nama Jenggo? Pernah dengar ya? Jenggo itu bukan jagoan kungfu, bukan ya. Jenggo itu jago tembak Bapak Ibu kan ya. Itu jagoan dari Amerika Bapak Ibu kan ya. Jadi bukan dari Cina. Kalau dari Cina itu kungfu ya. Ini jagoan nembak. Jenggo itu waktu dia melanglang buana ya.
Dia orang yang kecepatannya menembak tidak bisa diukur. Secepat kilat dia bisa tembak orang dan mati. Orangnya belum tahu apa-apa, Jenggo sudah bisa menembak sampai mati, Bapak Ibu. Ya, tidak tertandingi. Dia melanglang buana di seluruh Amerika. Ya, siapa yang dipandangnya jahat, ya, dia bunuh. Tapi juga dia pun bercinta di mana-mana, Bapak Ibu. Siapa yang dia suka, siapa yang dia mau, dia bisa ajak untuk bercinta. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran, Bapak Ibu. Orang kalau sudah di atas, Bapak Ibu, orang kalau sudah sukses, ya, orang kalau sudah naik jabatannya, naik kekayaannya, Bapak Ibu, ya, perhatikan baik-baik hidup kita, ya. Jangan kita takabur, ya. Ingat, ya. Alkitab katakan setiap manusia mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dia dihakimi, ya. Nah, repotnya kita ini, Bapak Ibu, ya. Kita itu tahu firman Tuhan, manusia itu mati mungping pisan, sesudah itu dihakimi. Tapi yang kita lakukan seringkali kita itu menghakimi orang, ya, gantikan Tuhan, ya. Ada orang salah sedikit, wah, ruame, ya, dikait-kaitkan, wah, zaman dahulu gini, ya. Ini orang yang suka menghakimi, ya. Ingat baik-baik, ya, kita itu mati hanya satu kali tok. Ya, sesudah itu kita yang dihakimi, ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Hanya Dia yang berhak menghakimi kita. Kita semua adalah orang-orang berdosa, Bapak Ibu, ya. Alkitab katakan semua manusia berdosa, tidak ada perkecualian, Bapak Ibu. Kalau kita orang-orang percaya, ya, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita itu bisa jadi orang benar karena kita itu dibenarkan dan dikuduskan Tuhan, ya. Sesungguhnya kita semua itu masih berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan kita menghakimi orang lain, itu namanya jeruk mangan jeruk, gak oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan suka menghakimi orang lain. Dan apa yang terjadi dengan Jenggo? Sekalipun Jenggo pada masanya saat itu dia melanglang buana, tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia, tidak ada orang yang berani menantang dia. Tapi suatu ketika dengan berjalannya waktu, ya, usianya juga usia Jenggo makin bertambah, rambutnya mulai putih, Bapak Ibu sekalian, ya. Rambutnya putih bukan hanya orang-orang yang umurnya 60 ke atas, Bapak Ibu sekalian. Buktinya saya tetap hitam, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi saya lihat dari belakang, ya. Bapak Musa ini saya lihat dari belakang, oh anak putih Bapak Ibu kan rambutnya, ya. Sekalipun umurnya masih 30-an Bapak Ibu kan, ya. Ya, artinya Bapak Ibu kan, ya, kita itu harus berjaga-jaga, ya. Yang penting itu siapnya ini loh Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sudah dikasih tanda-tanda, ya, kita itu harus berjaga-jaga, ya. Seperti Jenggo itu karena dia merasa di atas, lupa segala-galanya, dia sudah tahu rambutnya mulai memutih dan orangnya kalau usianya mulai menua, Bapak Ibu kalian, ya, pasti juga kekuatannya, kecepatannya itu juga makin menurun. Tanpa sadar suatu ketika ada seorang anak muda, ya, yang ingin menantang Jenggo. Dan Jenggo meremehkan karena dia masih muda, orang nggak pengalaman, Bapak Ibu kalian, ya. Dan ketika dalam suatu duel, Bapak Ibu, ternyata Jenggo kalah cepat menarik pelatuk pistolnya, rebah Jenggo, ya. Dan saat dia rebah, seorang teman akrabnya langsung menyongsong dia, ya, memapah tubuhnya yang roboh itu. Dan Jenggo berkata, di akhir-akhir hidupnya Jenggo berkata, andai kata aku masih diberi hidup, ya, aku akan berubah. Aku tahu bagaimana cara hidup itu. Tapi semuanya sudah terlambat, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu setiap kita anak-anak Tuhan, ya, kita yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kita, menolong kita. Kalau kita itu berada dalam perlindungannya,
berada dalam hadiratnya, kita jaga hidup kita. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan, ya. Karena kita tinggal di dunia yang jahat dan makin lama makin jahat. Ayo, jangan semua diem aja. Ayo kita semua nyanyi Bapak Ibu sekalian. Eling eling menungsa bakale mati. Eling eling ning donya pira lawase. Eling eling bondo donya ora langgeng. Langgeng selaminya. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita ya. Yang penting itu eling-eling Bapak Ibu sekalian ya. Ojo kita itu lali Bapak Ibu kan ya. Lali asali ya. Lali waktu ditolong Tuhan ya. Lali kalau kita itu tambah tua ya. Hidup kita itu Bapak Ibu kan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ketika kita itu berjalan bersama Tuhan. Kalau kita itu berjalan karpe dewe ya urus-urusen uripmu ya. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, karena itu jangan tinggalkan Tuhan kita Bapak Ibu sekalian ya. Seperti halnya Jenggo ini Bapak Ibu kan, sayang 1000 sayang. Ketika dia mengatakan andai kata ya, hidup ini bisa diulang ya. Tapi Kasep Bapak Ibu kan terlambat ya. Ini karena orang ya mikirnya itu berbuat dulu lalu dipikir ya. Tell me ya. Jadi orang itu berbuat dulu baru dipikir ya. Orang yang bijak Bapak Ibu kan, hendaklah kita itu mikir dulu baru berbuat. Apakah yang dilakukan itu sesuai firman Tuhan atau tidak ya. Kita baca dalam Efesus 5 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Katakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Perhatikan bagaimana kamu hidup ya. Dipikir dhisik Bapak Ibu sekalian, kalau ngelangkah itu dipikir dulu sesuai firman atau tidak. Ojo bertindak dhisik, sikat dhisik, dipikir buri ya. Kalau kita itu segala sesuatu mikirnya buri Bapak Ibu kan ya, jangan heran kalau hidup kita itu kesandung-sandung ya. Sekalipun kita itu orang Kristen Bapak Ibu kalian ya. Karena itu hidup kita ini ya harus didasarkan kesiapan rohani kita ya. Kalau rohani kita siap ya, kita berjaga-jaga Bapak Ibu kalian. Dengan apa sih? Ya kita itu berjaga-jaga, Tuhan itu sudah berfirman, sudah menyampaikan isi hatinya ya lewat Alkitab ini. Semuanya ada di Alkitab ini ya. Ini isi hati Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita semua. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan kita banyak doa. Doa itu bukan mengerti supaya Tuhan itu ngerti kehendak kita. Tuhan masuk gak kon ngomongi, ngerti Bapak Ibu kan, karena Tuhan itu maha tahu. Ketika kita berdoa, yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah agar kita itu mengerti kehendaknya ya. Jangan diwalik, kita berdoa supaya Tuhan ngerti kehendakku. Kon gak adik ngomong Tuhan itu ngerti ya. Yang Tuhan perlukan dalam hidup kita supaya kita itu ngerti apa yang menjadi kehendaknya ya. Itu doa Bapak Ibu ya. Supaya hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin Tuhan, pasio kapal hidup kita itu gak kita kemudikan ya. Tuhan yang mimpin pasti selamat. Amin.
pasti untung, ya. Karena itu tadi katakan di mana tadi ada apa tadi dibagikan ya. Kalau dipimpin Tuhan, maka dompet kita itu nggak pernah kosong, Bapak Ibu kan. Amin, ya. Karena apa, Bapak Ibu kan? Tuhan akan cukupkan, ya, menurut kekayaan kemuliaan dalam namanya, Bapak Ibu kan. Ya, Tuhan akan cukupkan semuanya. Yang kedua yang kita mengerti, ya, kebenaran kedua yang perlu kita mengerti. Kedatangan Tuhan itu sudah pasti, Bapak Ibu kan. Bukan kemungkinan. Kedatangan Tuhan kedua kali itu hal yang pasti, ya. Bukan kemungkinan. Hanya kapan waktunya, ya. Itu bukan waktu kita, itu waktunya Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita itu siap sedia, Bapak Ibu kan. Jaga hidup kita baik-baik. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena itu tadi Yesus berkata, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, ya. Waktu wis mepet, Bapak Ibu kan, jangan disia-siakan waktu kita, ya. Waktunya sudah mepet. Pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Setiap kita ini Bapak Ibu kan dilahirkan bukan tanpa arti, ya. Siapapun kita, ya. Baik mungkin secara ekonomi mungkin kita itu dipandang orang rendah, mungkin kita itu juga dipandang orang-orang yang bodoh, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena pekerjaan kita itu di bawah, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita itu berada di desa. Semuanya itu Bapak Ibu sekalian, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak berarti. Semuanya berarti di mata Tuhan, ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan semuanya itu berharga di mata Tuhan, ya. Ngomong sebelah ya, kamu itu berharga di mata Tuhan. Ingatkan ya, jangan sampai lupa ya. Loh, ini perlu Bapak Ibu sekalian, ya. Ini perlu saya beritahukan Bapak Ibu kan, ya. Kita perhatikan baik-baik ya. Karena kemarin bukan tanpa kebetulan loh Bapak Ibu kan. Saya kemarin malam itu Bapak Ibu kan, ya. Saya agak tidak bisa tidur, lalu saya baca-baca. Oh, ternyata ada berita besar Bapak Ibu kan, ya. Tapi ojo ngomong-ngomong Bapak Ibu kan, ya. Ojo kondo-kondo ya. Di YouTube ya, ketik nanti ya, ternyata di daerah Jawa Barat ada seorang pendeta ya. Pendeta doktor ya, doktor ini ya. MTH, wah sudah doktor ya, dia sudah pasti melewati MTH Bapak Ibu ya. Doktor ya, pendeta sekali ya. Dia mati bunuh diri Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu, mungkin 2-3 hari yang lalu ya. Dan matinya tragis Bapak Ibu sekalian ya. Bunuh diri ya, tapi ini masih dalam mungkin penyelidikan polisi ya, bunuh diri dalam keadaan telanjang Bapak Ibu ya. Di pinggir jalan ya. Bapak Ibu sekalian, makanya ya, kita jangan meremehkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita mesti ngomongnya, wah nggak mungkin itu sama aku. Semuanya itu Bapak Ibu kan, kita itu harus berjaga-jaga. Harus siap Bapak Ibu kalian, ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan perhatikan dengan seksama. Seksama itu perhatikan baik-baik, ojo mak sambil lalu tok ya. Yang kita lihat dengan seksama itu orang lain dipetani Bapak Ibu sekalian ya. Oh, kon ini memang kon kuno, makanya kon gak suge-suge melarat ya mergone ngono iku kon kaken dosa. Oh, kita menghina orang lain Bapak Ibu sekalian, itu ciptaan Tuhan sama dengan kita Bapak Ibu sekalian ya. Semua berharga di mata Tuhan ya. Dan ingat ya, jangan menghakimi orang lain karena kedatangan Tuhan itu sudah pasti dan dekat. Kalau ada orang ngomong, Pak mulai dhisik iku Alkitab ono itu Pak ya, itu semua sudah tercatat ya, kedatangan Tuhan itu sudah pasti dan dekat ya. Tapi buktinya gak teko-teko Pak ya. Banyak orang mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Karena itu perhatikan baik-baik ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini untuk saya ya tadi ya.
2 Petrus 3 ayat 9 katakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan kita nganggap Tuhan itu lalai. Tuhan itu enggak lalai Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Tuhan itu sabar. Nunggu kita. Koreksi hidup kita masing-masing. Ya, kalau seono mungkin kita benci sama orang lain. Mungkin kita masih belum bisa mengampuni si A, si B, si C yang pernah menyakiti kita. Ya, mungkin sikap kita itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, koreksi hidup kita. Karena Tuhan itu panjang sabar, Dia menghendaki supaya setiap kita itu bisa bertobat, berbalik arah, ya. Dan jangan ada yang binasa, ya. Tugas kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, selama kita itu masih dikasih hidup, Bapak Ibu kan, ya. Perhatikan hidup kita dengan seksama Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikan baik-baik. Urip pisan, ndaklah kita hidup yang bijaksana, yang arif Bapak Ibu sekalian. Orang yang arif itu orang yang hidupnya berjalan sesuai firman Tuhan, ya. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang nurut karpe dewe, nurut hawa nafsune, orang yang dikendalikan oleh akunya, ya. Pokoknya aku ngene ya kon kudu ngene, kon gak ngene ya kon ojo melok aku. Ya aku gak ngene, ya. Terus kon mingkri ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sekalian itu orang yang bodoh, ya. Hidupnya tidak tertanam dalam firman Tuhan, ya. Jadilah orang yang arif, ya. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Ingat ya, kenapa Alkitab katakan waktu ini adalah jahat? Karena Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di dunia yang dunia ini menurut Bapak Ibu sekalian makin lama makin baik atau makin jahat? Makin lama makin baik atau makin jahat? Dunia yang makin lama makin jahat, ya. Jangan sampai kita itu terpengaruh Bapak Ibu sekalian, ya. Kita jadi seperti orang dunia. Ini yang Tuhan kehendaki. Tapi yang terjadi banyak orang-orang percaya yang terpengaruh dengan dunia ini atau kita yang mempengaruhi dunia. Banyak orang yang terpengaruh oleh dunia ini atau kita yang mempengaruhi dunia jadi lebih baik. Terpengaruh, karena itu firman Tuhan mengatakan dunia ini makin lama makin jahat. Ya. Tapi anak-anak Tuhan akan makin lama makin kudus. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih, ya. Banyak orang yang ke gereja, tapi yang dipilih cuma didik loh Bapak Ibu sekalian, ya. Ini firman Tuhan, ya. Karena itu berjaga-jaga hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, ya. Mumpung Tuhan masih kasih kita hidup. Dan yang ketiga, ya. Cik, saya ingin tanya, ini mungkin sudah waktunya apa belum ya? Saya lihat kok akeh sing kipas-kipas ya. Panas ya. Loh, saya kok enggak kipas-kipas loh Bapak Ibu. Ya karena belakang saya ada yang ngipasi Bapak. Lanjut apa enggak Bapak Ibu sekalian? Lanjut ya, kurang didik Bapak Ibu, paling enggak setengah jam lah ya. Oh ya, puji Tuhan ya. Orang percaya harus peka secara rohani Bapak Ibu ya. Karena kalau Tuhan sudah ngasih tanda-tanda, tapi kita itu enggak peka, ya enggak peduli ya, enggak direken ya. Nanti kalau kejadian ya yang buruk tanda petik ya, seperti jenggo Bapak Ibu sekalian ya, lalu kita ngomongnya andai kata ya, percuma wis ngomong andai kata, kasep Bapak Ibu sekalian ya. Mumpung gurung kasep Bapak Ibu sekalian ya, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Kita harus peka terhadap perubahan zaman ini ya. Mungkin kita peka suara Tuhan ya, sehingga Tuhan itu mungkin ya berbicara pada kita secara audible. Ada orang bisa dengar suara Tuhan secara audible ya, krungu ya. Tapi ada orang yang tidak bisa secara audible, maka Tuhan bicara lewat kebenaran firman-Nya. Ya.
Tuhan bisa bicara lewat mimpi, macam-macam cara ya. Tuhan bisa tolong kita, bisa ingatkan kita ya. Tapi kita memang harus peka Bapak Ibu sekalian ya. Dan supaya kita itu peka ya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimanapun juga Bapak Ibu kan, Tuhan Yesus itu jadi teladan hidup kita. Hidup kita yang sudah menyatu dengan Tuhan lewat baptisan Bapak Ibu kan. Mestinya kita itu sekalipun segala sesuatu terjadi ya, kita itu berjalan sesuai dengan rel kebenaran firman Tuhan ya. Karena itu dalam Yohanes 4 ayat 34 ya. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ya melakukan apa? Makananku melakukan kehendak Bapa ya, yang mengutus aku. Itu makanan Tuhan Yesus ya. Karena itu setiap kita itu juga demikian, agar kita itu bisa tetap bisa setia seperti Tuhan Yesus sampai mati ya. Kita juga harus mengikuti apa yang menjadi diteladankan oleh Yesus. Kita harus setia, dan makanan kita itu Bapak Ibu kan adalah kehendaknya firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita itu tidak merenungkan firman Tuhan, baca firman nggak tahu, penyembahan, muji-muji Tuhan ya nggak pernah Bapak Ibu kan ya. Jangan heran kalau rohani kita itu kosong Bapak Ibu kan. Hidup kita itu entah dipimpin siapa, yang jelas bukan dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika hidup kita itu dipimpin di luar Tuhan, dipimpin oleh dunia ini, jangan heran. 2 Timotius 3 ayat 1-2 ya, katakan demikian. Pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar, karena orang mencintai dirinya sendiri. Ya. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Setiap orang akan mengutamakan akunya ya. Pokoknya semua kepentingan aku nuruti hawa nafsuku ya. Jangan heran itu yang terjadi. Tapi ketika kita ikut Tuhan, maka yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Ketika orang hidup dalam akunya, orang akan mementingkan yang nyaman ya. Gereja ndolek sing asine adem, kurang adem gak gelem Bapak Ibu kan ya. Akunya gak cocok ya. Njaluk sing adem. Nang gereja ndolek sing ono apane? Panganane ya. Yang ada door prize-nya ya. Karena akunya hidupnya untuk dirinya sendiri. Ya. Yang dicari di gereja bukan Tuhan, yang dicari itu nyenengno awake dhewe, bukan menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu kan. Kenyamanan ini loh Bapak Ibu kan. Kalau hidup kita yang kita kejar kenyamanan, jangan heran Bapak Ibu kan ya. Ketika kesandung sesuatu ya. Ketika nanti yang zamannya masa-masa 666 ya, wah masa penderitaan ya. Kita akan teriak ya. Kenapa ini terjadi dalam hidupku ya? Kenapa kok hidupku gak nyaman, gak enak ya? Wah ini bukan hidup dari Tuhan ya. Dari Tuhan mestinya berkat ya. Karena itu Bapak Ibu kan. Pagi hari ini saya enggak ngomong berkat. Saya ngomong mungkin sing gak enak ya. Supaya hidup kita nanti enak. Amin ya. Dan Bapak Ibu kan, karena itu kita perlu ketahui ya, hidup di dunia ini memang suatu pertandingan ya. Pertandingan antara kita harus hidup sebagai terang dan dunia yang makin lama makin jahat, makin gelap ini. Ini pertandingan iman Bapak Ibu sekalian. Dan ingat ya, pertandingan iman itu selama hidup kita akan ada pertandingan iman bagi setiap orang percaya. Dan dalam kitab Wahyu ayat 3 Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang akan memperoleh mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang menang akan memperoleh mahkota kehidupan.
Orang-orang yang setia dalam hidupnya sampai akhir hidupnya, tetap setia, tetap melayani Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Itu yang orang-orang yang menang. Orang yang berhak memperoleh mahkota kehidupan. Siapa yang mau jadi orang menang? Yang mau jadi orang menang, ya kita nanti doa sama-sama, ya. Tim musik, ya. Yang mau jadi orang menang angkat tangannya. Ayo, saya mau semua jemaat Tuhan tempat ini, ya. Kita nanti bukan hanya sama-sama memuji Tuhan di tempat ini, tapi kita nanti di sorga juga kita tetap sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Amin. Ayo angkat tangannya. Mosok dipongkon angkat tangan di lutai diculno. Ini belum musim-musimnya sorone Bapak Ibu kan, ya. Ayo angkat tangan kita, ya. Katakan sama-sama sekali Yesus tetap Yesus 3 kali Bapak Ibu kalian, ya. 3, 2, 1. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Setia-setialah. Setia-setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Para balasan. Untuk kasih setia. Setia. Ayo, bangkit. Sampai semuanya, ayo bangkit. Setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apalah balasanmu untuk kasih setialah. Setia-setialah. Setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Balasanmu untuk kasih setianya. Setia-setialah. Setia sampai mati. Setia-setialah. Setia sampai mati. Setia-setialah. Setia sampai mati. Mari kita doa sama-sama Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi hamba-Mu yakin dan percaya jemaat di tempat ini sudah membaca tanda-tanda akan kedatangan-Mu. Dan kami semua bertekad Bapak Ibu Tuhan, bahwa kami semua akan tetap setia sampai mati. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau akan melindungi, menyertai, dan memberkati kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapak yang baik atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan sama-sama. Amin.